Apakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, itulah pertanyaan Yesus kepada para murid-Nya. Sebuah pertanyaan yang sungguh sangat sederhana, pertanyaan hidup keseharian kita, namun sangat mendalam. Kita diundang untuk belajar percaya, belajar untuk beriman, belajar untuk mengandalkan bukan kekuatan atau kemampuan manusiawi kita sendiri, melainkan terutama mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli terhadap situasi kita manusia. Dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini, hari Minggu Paskah pekan yang ketiga, mengisahkan kepada kita bahwa para murid kembali melakukan pekerjaan mereka yang biasa. Pekerjaan yang mereka lakukan sebelum mereka dipanggil oleh Yesus. Petrus dan kawan-kawannya kembali menjadi nelayan, menangkap ikan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat berpengalaman, orang-orang yang sangat profesional dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan itu. Mereka tahu dengan baik kapan dan bagaimana harus menangkap ikan dan mendapatkan banyak hasil. Namun sungguh sangat mengejutkan, pada hari itu Petrus dan kawan-kawannya tidak menangkap seekor pun. Mereka gagal total. Mereka tidak menangkap apa-apa. Hal itu nyata jelas dari pertanyaan orang yang tidak mereka kenal kepada Petrus dan kawan-kawannya. Apakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka pun menjawabnya, tidak ada. Ketika mendengar bahwa jawaban Petrus dan kawan-kawannya, mereka tidak mempunyai lauk pauk, orang itu kemudian mereka ketahui bahwa itu adalah Yesus, meminta mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Petrus dan kawan-kawannya taat atas perintah itu. Secara perhitungan manusiawi, Yesus adalah orang Nazaret. Ia berasal dari kampung, jauh dari pantai. Ia tentu tidak banyak tahu mengenai dunia penangkapan ikan. Lalu soal waktunya, biasanya orang menangkap ikan itu pada waktu malam, masih gelap. Kejutan terjadi ketika hari mulai siang itu, perintah itu disampaikan kepada Petrus dan kawan-kawannya. Para murid yang berpengalaman itu tidak mempersoalkan siapa yang memberi perintah dan apa latar belakangnya. Mereka ikut saja, mereka percaya. Mereka taat kepada orang yang tidak mereka kenal itu. Dan alhasil sebuah mukjizat terjadi. Mereka menangkap begitu banyak ikan. Kesuksesan besar. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita nyaris putus asa karena kegagalan demi kegagalan yang kita alami. Kita merasa tidak berdaya. Mungkin secara manusiawi kita sudah memperhitungkan segala sesuatu, untung dan ruginya, dengan segala bakat dan kemampuan kita. Namun masih juga kita mengalami kegagalan. Mungkin dengan perhitungan secara profesional, matematis, dan ekonomis,
ternyata kemudian hasilnya nol. Dalam situasi yang demikian, justru kita dipanggil untuk belajar percaya bahwasanya ada Tuhan kita yang luar biasa. Kita hanya diminta untuk membuka diri, mendengarkan perintahnya, menjadi seorang murid yang baik, percaya penuh kepadanya. Barangkali melalui nasihat-nasihat, melalui orang-orang yang tidak berpengalaman, mungkin juga melalui orang-orang yang tidak profesional. Bila kita rendah hati, bila kita taat, bila kita ikut, mukjizat akan terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Pertanyaan itu sekali lagi sederhana, namun mengingatkan kita bagaimana hidup sebagai seorang murid, mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, bukalah hatimu untuk mendengarkan perintah Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita diberi sebuah kerendahan hati, mengandalkan bukan kehebatan kita, bukan kekuatan kita, melainkan mengandalkan kekuatan Tuhan sendiri. Biarlah mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kamu mempunyai lauk pauk? Amin.